Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di acara Restu Bertanya. Dan kebetulan pada saat ini saya sudah berkunjung ke rumah Bapak Majen Purnawirawan TNI, Bapak Dedi S. Budiman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat. Masih ternak teri Pak? Dan ternak? Masih. Itu tugas pokok. Tugas pokok. Oke. Baik Pak, ini kan saya berkunjung nih melihat fenomena sekarang ya di Indonesia, khususnya Bapak kan ini di bidang tentara, polisi, keamanan dan pertahanan. Nah, ini kan melihat kemarin tindakan yang dilakukan oleh Bapak Brigjen Junior Timilar ya, ketika membela warga Bojong Koneng di Magelang ya. Ini mendapatkan respon dari Bapak Kasat Jenderal Dudung ya. Kemudian sekarang ini beliau ditangkap di pengadilan polisi militer ya, tentara militer ya. Nah ini menurut Pak Dedi sendiri tanggapannya gimana Pak itu Pak? Ya, demikian ya. Kalau kita mengikuti sebelumnya, seperti Pak Dudung waktu jadi Pangdam ya, melakukan kegiatan tidak sesuai fungsinya ya, menurunkan makro ARS, di mana ARS itu kan menghendaki revolusi mental Pancasila ya, akhlak Pancasila dan kembali Undang-Undang 45 menurunkan Baliho. Beliau kan mendapat penghargaan ya, jadi bintang 3 gitu kan. Nah mestinya kalau junior itu dianggap melanggar ya, harusnya dinaikkan pangkat juga. Itu malah dipenjarakan. Ini malah dipenjarakan. Ya. Mestinya dia ngaca diri pada dia waktu jadi Pangdam. Melaksanakan tugas bukan wewenangnya, dia naik bintang 3 ya. Mestinya kelakuan junior juga kalau dinilai tidak sesuai dengan fungsinya, dinaikkan pangkat juga. Ini tidak ya? Ini tidak gitu kan? Ya. Nah ini kan kalau dilihat yang dilakukan Pak Junior gitu ya, mungkin saya tidak lihat langsung, tapi berita yang beredar dia kan membela rakyat ya, yang dimana prinsipnya harusnya tentara juga kan ini harus bersama rakyat, melindungi rakyat. Kan dia juga klaim bahwa ini ada backing juga jenderal nih, belum dia nggak terima, saya hanya membela rakyat. Itu gimana Pak? Ya, untuk menjawab itu mungkin kita bercerita dulu ya. Boleh. Tugas TNI itu kan menegakkan kedaulatan ya, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua menyelamatkan bangsa kan begitu kan dari ancaman. Ya. Nah, untuk melakukan itu kita punya sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta. Contohnya? Di mana strateginya, ya kan, pertahanan semesta itu adalah strategi berlapis antara sistem pertahanan militer dengan sistem pertahanan nir-militer, gitu kan. Nah, untuk menyiapkan Hanta ini adalah kalau di darat tugasnya Kasat, kalau di laut tugasnya KSAR, kalau di udara tugasnya KSAU gitu. Nah, teknisnya mereka harus mengikuti perkembangan geografi, demografi dan kondisi sosial, gitu kan? Geografi, demografi dan kondisi sosial. Dia ngikuti, mentelengin terus, begitu kan? Mentelengin terus. Pertanyaannya, apakah ada ancaman yang berimplikasi terhadap tugas pokok TNI, terhadap tugas menyiapkan sistem pertahanan semesta, ya gitu. Nah, itu mungkin ya Brigjen Junior Timilar ini dia profesional, ngikuti gitu loh. Demografi dia ikuti, geografi dia ikuti, kondisi sosial dia ikuti.
dia gergeten gitu loh. Gergeten. Gatal ya. Gatel sebagai tentara pejuang, tentara profesional, gatel. Contohnya ya, contohnya di bidang geografi kita ketahui bahwa menurut ketua Pancasila, Rumah Pancasila, Ya. bahwa 70% tanah itu sudah dimiliki mereka. 70% tanah sudah dimiliki mereka. Mereka itu dalam tanda kutip Asing-asing. asing-asing ya. Asing-asing ya tanda kutip ya. Tanda kutip musang sudah musang. diakui. Ya. Ya. Itu udah 70%. Jadi bagaimana kalau kita nanti akan melaksanakan Sishanta? Sishanta itu kan mundur ya, mundur. Akhirnya kita melakukan gerilya gitu. Kan di hutan, kalau nggak di perkotaan. Padahal hutannya 70% udah milik mereka. Bisa nggak terlaksana Sishanta? Itu contoh ya. Yang kedua, demografi. Demografi itu mungkin mereka ngikuti si Brigjen Junior Tumilaar. Lah sekarang TKA kan deras sekali ya. Udah berjuta-juta. Bayangkan aja di Jakarta itu penduduknya udah 40% adalah keturunan Musang. Persen. Nah, nanti kalau hasil reklamasi itu kan dijualnya ke mereka. Keturunan Musang itu ditawarkannya kan. Tenaga kerja asing dari keturunan Musang juga ke situ. Bayangkan nanti kota Jakarta bukan 40% lagi penduduknya itu. Bisa Jadi dominan mereka. Jadi demografi ini akan berubah. Lah, Sishanta nggak bisa dilakukan. Ya. Sudah mereka di dalamnya. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang berikutnya kondisi sosial. Intinya kondisi sosial itu kaitannya dengan keadilan. Keadilan. Nah, seperti masalah tanah ya yang diambil atau oleh para pengusaha itu dengan cara-cara tidak sesuai hukum atau karena apa begitu. Itu kan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan ini sudah di mana-mana. Kasus tanah itu bukan di situ aja. Sekarang baru Wadas kemarin. Wadas di Sulawesi, terus ini Hampir mungkin sih di setiap pelosok Indonesia ada. ya, itu kan akan mengganggu rasa keadilan. Padahal sistem pertahanan semesta itu kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, kalau tidak adil terus, rakyat kan males, gitu kan, akan dongkol. Nggak akan ada rasa kemanunggalan TNI. Nah, mungkin ini dirasakan oleh Pak Brigjen Junior Tumilaar itu dirasakan. Makanya udah gagal dia berbuat. Mestinya yang berbuat ini Kasat. Berarti maaf sebentar. Jadi di sini yang lebih mengerti itu Pak Brigjen daripada Pak Kasat. Pak Kasat. Ini tugasnya Kasat. Pemberdayaan wilayah pertahanan namanya kan sekarang istilahnya. Pemberdayaan wilayah pertahanan ini tugasnya Kasat di darat ini. Mestinya dia mentelengin itu Kasat. Ada nggak permasalahan-permasalahan yang berimplikasi terhadap sistem pertahanan? Apakah ada yang berimplikasi terhadap tugas pokok TNI? Di darat itu tugasnya Kasat. Yang mestinya Kasat gitu. Udah di beberapa daerah kok terjadi seperti itu. Bukan hanya di Bogor saja. Mestinya diambil alih. Saya harus berbuat apa? Tapi maaf sebentar. Ini kan waktu itu saya lihat suatu artikel ya. Pak Kasat pernah bilang ini itu sebetulnya tugas Koramil dan Babinsa. Dia melempar ke sana, itu bagaimana? Ya, kalau di satu daerah terjadi ya mata telinganya mereka. Tapi kan kebijakan harus diambil oleh penguasa kewilayahan. Kalau di seluruh Indonesia Kasat, masalah tanah sudah di mana-mana. Contohnya sekarang sudah 70% tanah itu dikuasai mereka. Masih diam. Nah, inilah politik negara ini.
Inilah politik negara ini. Ya. Kasat, Panglima TNI kalau melihat sesuatu yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan, kepada tugas pokok TNI harus ngomong. Harus ngomong ke presiden, ke Menteri Dalam Negeri, ke Menteri Pertahanan, harus ngomong ini bermasalah nih, begitu. Ini rasa keadilan, ini masalah ekonomi. Ini saya lihat sekarang ini petinggi-petinggi TNI diam aja. Padahal itu berbahaya. Padahal itu menurut buku strategi pertahanan yang dibikin oleh Menhan. Mestinya dibaca itu buku strategi pertahanan ini. Dibaca begitu. Jadi itu bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan. Kalau di darat tugas pokoknya angkatan darat. Jadi Union Tumilahan gatal dia. Tapi kita lihat coba dari sudut lainnya, bahkan ini ada dibilang tupoksinya melenceng. Bahkan ketika tentara mengambil sikap seperti itu, apakah benar layak di penjara atau bagaimana? Itu kalau bagi saya itu ambigu. Sebenarnya melakukannya benar untuk rakyat, tapi pimpinan melihatnya ke rule aturan itu. Gini, pemberdayaan wilayah pertahanan adalah tugasnya TNI dibantu oleh rakyat, oleh sipil. Jadi tadi sistem pertahanan itu berlapis, ya kan? Berlapis ya. Kalau masalah-masalah militer, mereka yang di depan kita membantu. Tetapi ada implikasi ini, ya. Katakan di bidang ekonomi atau politik, misalnya bidang politik. Nah sekarang Pancasila mau dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Ini kan bahaya. Negara bisa bubar. Nah, Kasat, Panglima TNI harus ngomong ke Presiden, Pak, nggak bisa kayak gini. Ini namanya politik negara. Aplikasinya tuh di situ. Harus ngomong. Nanti ujungnya yang di depannya merubah itu ya partai politik, ya presiden, ya DPR, MPR yang menindaklanjutinya, bukan harus TNI langsung merubah. Minimal ngomong, contohnya itu kan, ya di bidang ideologi, ya di bidang politik banyak kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang menguntungkan mereka. Ini Kasat, Panglima TNI itu harus ngomong, Pak Presiden nggak bisa ini. Kebijakan ini tuh merugikan rakyat, ngomong. Karena kalau merugikan rakyat akan terjadi gejolak yang pada gilirannya akan mengganggu tugas pokok TNI. Jadi di sini peran tentara juga menggunakan hak politik, tapi hak politik negara yang untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan politik negara. Iya, yang akan berpengaruh, berimplikasi terhadap sistem pertahanan negara, terhadap tugas pokok TNI, harus ngomong. Contohnya tadi kan, di bidang ideologi, mau dirubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Kasat, Panglima TNI, diem aja, padahal ini bahaya. Akan terjadi konflik horizontal, vertikal, yang akhirnya NKRI bubar. Akhirnya tugas pokok TNI gagal. Harusnya ngomong, jangan diem aja, Sama di bidang sosial budaya, kaitannya dengan rasa keadilan. Sekarang banyak tanah yang mereka ambil, ya kan? Banyak, kan rasa keadilan. Ini mestinya ngomong, begini tuh nggak bisa, Pak, gitu kan? Tanah udah 70% milik mereka, terus bagaimana sistem pertahanannya nanti? Sisantanya. Lah kalau saya lari ke hutan, hutannya udah milik mereka, ya kan? Mestinya hutan itu disiapkan dengan segala macam logistik wilayahnya. Nah kalau keturunan Musang semua yang ada di situ, nah kita nggak bisa. Nah ini kan katakanlah si tentara aktif atau Kasat atau Panglima bilang, Pak Presiden maaf, ini yang dilakukan salah, ide ini gagasan dari orang-orang partai salah. Katakanlah disampaikan, ternyata pimpinan sebagai presiden tidak mendengarkan dan tidak menggubris apa yang dikatakan tentara. Sikap tentara harusnya gimana, Pak? Yang penting kita udah ngomong. Masalah digubris enggak urusan mereka.
kita harus punya sikap sebagai tentara pejuang, ya kan? Kita ini tentara pejuang, tentara profesional, udah ngomong. Ya. Selanjutnya banyak contoh. Dulu senior-senior kita, Jenderal Sudirman diajak menyerah sama Pak Karno, beliau nggak mau, lebih bagus saya memimpin gerilya, ya kan? Begitu. Jenderal Nasution, ya kan? Dia juga berani untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terus Jenderal Soeharto, dia berani membubarkan komunis, padahal itu idenya Soekarno, Nasakom, Nasional Agama Komunis. Pak Harto berani, Pak, bahaya komunis ini. Udah ngomong, berani gitu ngomong gitu kan. Ini mah jangan diem aja. Mungkin ini dirasakan oleh Brigjen Junior Tumilaar. Dia udah greget, tentara profesional, tentara pejuang, kok Kasat Panglima TNI diam aja. Padahal ini akan berimplikasi terhadap sistem pertahanan rakyat semesta. Padahal ini akan berimplikasi terhadap tugas pokok TNI dalam rangka menegakkan keutuhan wilayah. Kok kenapa diem aja? Makanya dia, nah, jadi itu bukan di luar tugas pokok TNI, bukan. Itu tugas TNI untuk mentelengin kondisi lingkungan, geografi, demografi, dan kondisi sosial. Selanjutnya cara menyelesaikan masalahnya bukan TNI yang tampil, suruh yang menjadi penjuru di depan. Misalnya masalah ideologi mau dirubah gitu, dia ngomong ke DPR, ke MPR, ke Presiden, tidak boleh, ini bikin rame begitu. Misalnya di bidang politik, misalnya sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, contohnya undang-undang Omnibus Law. Nah kalau begini terus Pak, merugikan rakyat terus, padahal untuk sistem pertahanan itu kan perlu dukungan mereka. Nah, kalau rakyat tidak mendukung tentara, apa sistem tak akan berjalan? Tidak akan. Ngomong gitu loh. Luar biasa, panjang sekali mengenai pembahasan Pak Junior ini ya. Ya mungkin di sini saya hanya ini kesimpulan saya ya. Pak Deddy di sini sepenuhnya di posisi mendukung Pak Brigjen Junior ya. Mendukung. Aku juga kalau di situ gregetan. Iya. Iya. Minimal aku ngomong ke Kasat ngomong dong. Itu tanah itu udah 70% milik mereka. Sekarang mau ini kan karena tidak profesionalnya aparat pemerintahan, nafsunya seorang pengusaha, padahal di situ sudah tanah rakyat, hantam aja, tidak lihat yang sebenarnya. Ya ini sudah di mana-mana. Mestinya diambil oleh Kasat kalau sudah di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Begitu. Mestinya tersungging Kasat ini tugas pokok saya yang harus mentelengin masalah geografi, masalah demografi, masalah kondisi sosial. Jangan kecepatan melihat sama Junior Tumilaar gitu. Dan mestinya kalau merasa itu tidak sesuai fungsinya, dinaikkan pangkatnya. Kayak dia Kasat menurunkan baliho ya. menurunkan baliho, bukan fungsinya. Dinaikkan bintang 3. Mestinya Junior Tumilaar dinaikkan. Ya soalnya kedua, ini melawan katakanlah keluarga sendiri ya, Pak Brigjen juga kan keluarga sendiri kan, langsung cepat dia mendapatkan hukuman langsung penjara, sedangkan yang paling besar tuh kayak KKB sampai sekarang malah itu juga malah tentara kita yang banyak meninggal juga kan. Itulah begitu. Jadi siapa yang tidak tahu tugas ini? Kasat, Panglima TNI, Pak Junior. Jadi di sini biar penonton aja yang menyimpulkan siapa yang lebih lihai, lebih hebat, apakah Pak Brigjen Junior atau atasannya Pak Kasat Jenderal Dudung. Baik Pak, mungkin untuk itu kita coba dulu dan ya ambil kesimpulan, banyak resiko untuk perjuangan, termasuk mungkin beliau juga masih aktif, mungkin bisa aja mungkin kalau pangkatnya dicopot bisa juga mungkin ya, apabila seperti itu. Pangkat nggak bisa dicopot, udah naik. Kalau zaman Gajah Mada bisa diturunkan. Berarti beliau, Pak Junior sedang menghadapi hukumannya yang saat ini sedang dijalani. Sedang diuji. Jadi dari skop perjuangan ya. Mungkin Pak Deddy juga ini masih tetap bersuara nih, nggak tahu ke depan ada hukuman apa nih. Mudah-mudahan nggak ada, ya. Nah ini Pak, kita coba loncat sejenak nih dengan kondisi Indonesia sekarang. Nah mungkin ini kaget lihat berita
kok berita ini belum beres, ada berita lain, ada berita ini, ada lagi berita lain. Katakanlah Wadas loncat ke sini, kemarin komentar Menteri Agama. Nah coba kita yang sekarang nih yang agak mau naik nih, kan ada usulan nih dari parpol, ketuanya malah katakannya pemilu tunda, nggak ada dana, masih COVID apalah. Nah ini kata Pak Dedi sebagai mantan Kesatuan Tentara Majen Jenderal Purnawirawan, dampak nanti ke militer seperti apa Pak? Kalau katakanlah nih diperpanjang atau ditundanya pemilu, katakanlah ditunda, pasti katakanlah diambil, oke tidak ada pemilu nih, Ya. nanti dampaknya apa nih ke tentara? Ya. Nah, kalau ditundanya pemilu kan urusan politik ya. Ya. Saya bukan pakar politik. Ya. Saya pakar pertahanan. Pertahanan. Saya lihat dari segi pertahanan saja. Ya. Tadi, ya dari segi pertahanan ada bidang-bidang yang akan berimplikasi terhadap sistem pertahanan. Ada bidang-bidang yang berimplikasi terhadap tugas pokok TNI, yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini namanya kehidupan sosial. Ada bidang geografi, di bidang demografi. Ini menurut buku strategi pertahanan yang harus dibaca terus oleh Kasat, Panglima TNI, para jenderal, yang harus dibaca. Ini seperti diundurnya pemilu, ini kan akan berimplikasi terhadap tugas pokok TNI, yaitu mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah. Akan terjadi rame kan kalau akan terjadi konflik. Kalau udah konflik bubar, berarti tidak sukses TNI mempertahankan keutuhan wilayah. Jadi untuk ini TNI harus ngomong, Pak, nggak bisa gitu, undang-undangnya begini, harus ngomong. Inilah politik negara, inilah tugas TNI, ngomong di situ. Selanjutnya yang melakukannya siapa, sesuai bidangnya. Dia harus ngomong ke DPR, ke MPR, nggak boleh ngomong begitu, nanti bisa perang saudara, bisa NKRI bubar. Harus ngomong. Inilah politik negara, inilah tugas TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan. Jangan bilang itu tugas TNI. Makanya baca buku strategi pertahanan yang dibikin oleh Departemen Pertahanan itu akan berimplikasi, dan itu yang harus dipentelengin terus oleh Kasat, Panglima TNI, KSAL, KSAU sesuai bidangnya. Pentelengin terus. Ada masalah nggak? Akan berimplikasi nggak? Begitu. Bagaimana solusinya? Nggak boleh kita langsung, tapi kan kita bisa ngomong. Ya, masalah ini politik. Berarti kan ngomong ke DPR, ke MPR, ke Presiden, ke Ketua Partai. Nggak boleh begitulah. Udah melanggar undang-undang, akan terjadi konflik. Kalau udah konflik kan. Ya, sekarang kan kita lihat di media juga, yang saya lihat di medsos itu kan orang udah mulai mengeluarkan aspirasinya. Sepakat, ya sepakat itu kan bisa jadi gesekan juga, dan mengingat kita kan kondisi untuk Indonesia kan maksimal cuma 2 periode, berarti 10 tahun ya. Ya. Kalau ditambah lagi kan itu sama dengan memperpanjang periode menurut saya gitu kan Pak. Jadi ini untuk Pak Dedi mungkin ini nggak setuju ya Pak? Iya, Setuju, kan? melanggar undang-undang, udah melanggar undang-undang, terus Kasat, Panglima TNI diem aja, tidak pernah baca buku strategi pertahanan yang dibikin oleh Kementerian Pertahanan itu. Belum sempat mungkin Pak. Oh, belum sempat. Yang mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menyempatkan itu dibaca ya. harus tanya ke junior Tumilahan. Tidak yang mengimplementasikan dan membacanya ya. Nah jadi untuk Pak Dedi nih, coba kita di luar militer ya Pak, kita bicara sebagai orang sipil. Gejala-gejala nih yang muncul ini apa sih Mas sebetulnya penyebabnya Pak? Kita kan kayak kemarin kita Wadas itu masih panas, belum beres Wadas. Ada kasus ya kemarin kita lihat kelangkaan kelapa sawit minyak goreng. Terus kita lihat lagi ucapan Pak Menteri Agama yang menyamakan adan lah, mungkin Pak Dedi juga udah tahu. Terus sekarang polemik keinginan beberapa ketua partai untuk pemilu ditunda gitu. Itu biasanya karena apa sih Pak? Kalau di pandangan Pak Dedi yang melihat di situasi
sekarang? Ya, untuk menutupi rejim ini tidak profesional dalam mengelola NKRI. Itu aja atau Ya, karena tidak mampu mengelola, bikinlah isu-isu supaya menutup. Coba sekarang di bidang ekonomi, kan nggak benar juga kan kita ini miskin. Miskin kita ini, itu di bidang ekonomi. Sekarang di bidang keselamatan rakyat, COVID-19, gagal juga menangani COVID-19, ya kan? Di bidang politik, ya kebijakannya banyak merugikan rakyat. Nah, karena mereka tidak profesional dalam mengelola negara, bikinlah isu-isu. Begitu kan? Ya, itu. Yang kedua, boneka oligarki neokomunisme atau petugas partai. Ya, bagaimana yang di belakangnya? Nah, yang di belakangnya sekarang itu siapa? Kedaulatan rakyat itu sekarang sudah tidak di rakyat lagi. Kedaulatan itu ada di ketua partai dan oligarki neokomunisme. Ya dia ini yang mengendalikan ini. Nah mestinya tentara, Kasat, KSAL, KSAU baca, gunakan mata telinga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu tugas Kasat, KSAL, KSAU dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan. Ngomong. Itu kondisi seperti ini mau apa? Kalau nggak didengar sama mereka, ya harus berani kayak Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani berani menyampaikannya. Luar biasa pemaparannya Pak. Dan ini nih yang kan tadi Bapak bilang ekonomi gagal. Tapi coba sedikitlah ditanggapi Pak. Survei-survei bermunculan Pak, kepuasan kepada pemerintah. Nah itu gimana Pak? Kayaknya lucu nih kalau ditanggapi Pak. Kan sekarang ini raja bohong kan? Oh, player. Raja bohong. Jadi kalau nggak dibohongin itu nggak puas. Lah kalau orang waras gitu kan, situasi ekonomi kayak begini, mau puas di mana rakyat ini? Kebijakan-kebijakan politik menguntungkan mereka. Lu masa rakyat teriak puas? Nggak waras ini. Mungkin surveinya di sekitaran mereka kayaknya Pak. Ya mungkin surveinya di para pejabat. Kan saya dengar itu meroket itu para pejabat. Iya. Kalau rakyat kan meroketnya ke bawah begitu. Lah gimana? Berarti dia mengadakan penelitiannya di sekitar para pejabat. Gimana ekonomi naik? Kemarin nyari minyak goreng aja kita sulit. Ya begitu. Ya kan? Kalau nyari minyak goreng nggak apa-apalah susah. Ini yang susahnya tuh nyari lapangan kerja nantinya Pak. Nyari keadilan apa kayaknya. Nah ini tuh harus dipertelengin oleh Kasat karena masalah di darat begitu. Itu kan akan merubah demografi. Ya kalau demografi berubah, orang keturunan musangnya banyak, terus gimana? Mau menegakkan kedaulatan rakyat? Mestinya ngomong segera, Pak jangan banyak-banyak, kalau udah selesai usir Pak. Harus ngomong begitu, berani. Kasat itu, Panglima TNI itu hanya menggunakan tentara gitu. Tapi pembinaannya adalah Kasat di darat. Jadi dia yang harus ngomong. Begitu yang ada ngomong dimasukkan hotel Prodeo, biar siapa yang tidak tahu tugas. Ya kan? Pagi-pagi luar biasa sudah membahas hal-hal yang lumayan sensitif dan sangat-sangat sensitif. Tapi itu memang dinamika yang kita lihat seperti itu sekarang ya Pak, kondisinya seperti itu, kita tidak bisa pungkiri dan kita lihat di medsos, di berita-berita pun itu memang terjadi. Nah, jadi untuk Pak Deddy mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita selesaikan acaranya Pak. Tapi pasti pengen ngobrol, tapi ini cobalah Pak ngobrol Pak. Ya itu kepada para petinggi TNI khususnya Kasat, bacalah buku strategi pertahanan, pentelengin masalah geografi, demografi, kondisi sosial yang dapat berimplikasi kepada tugas pokok TNI, yang dapat berimplikasi kepada sistem pertahanan semesta. Nah, ngomong, jangan diam aja. Kalau udah bubarkan bahaya.
Oke, gitu aja. Makasih. Dan jangan lupa politik negara tetap digaungkan ya Pak. Gitu. Iya, politik negara itu aplikasinya ya di sistem pembinaan wilayah pertahanan. Baik, kalau gitu luar biasa untuk hari ini Pak. Padahal ini kalau pekerja ini hari merah Pak, hari libur. Tapi ini nggak pernah libur mikirin negara Pak. Enggak, Ibu nggak marah Pak? saya kan harinya libur terus. Oh, libur terus. Dalam libur harus kerja. Oke, kalau gitu Pak Dedi, Uh-uh. terima kasih waktunya. Mungkin kita nanti bisa ngobrol dan diskusi lagi dengan topik-topik yang lain. Pak Dedi sehat terus, dalam kondisi Alhamdulillah. tetap berjuang Pak. Ya. Suara-suara, tulisan-tulisan Pak Dedi Insya Allah. banyak yang baca dan dengar Pak. Itu setidaknya ada Ya. ada opsi lain untuk memikirkan negara Pak. Ya. Baik, kalau itu terima kasih Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.